Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 dengan judul materi yaitu induktansi dan kapasitansi. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri atas nama Elis Arianti selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian induktansi, dan teman-teman saya atas nama Mira Andriani selaku pemateri kedua, Ulfita Sari selaku pemateri ketiga, dan Rodatul Jannah selaku pemateri keempat. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materinya mengenai induktansi. Baiklah, induktansi adalah sifat konduktor pembawa arus yang menghasilkan medan magnet di sekitar induktor. Elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi, mempunyai sifat penghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut, serta menuduh timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Pada listrik DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber, setelah terhubung tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam arus listrik AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Induktansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang akan berlaku pada persamaan tegangan dalam kumparan konduktor seperti ditunjukkan ada persamaan. Seperti yang ada pada gambar tersebut, gambar simbol induktansi. U sama dengan L du per dt volt, dengan pengertian I sama dengan arus yang mengalir dalam satuan ampere, U yaitu tegangan dalam satuan volt, T yaitu waktu dalam satuan detik, L yaitu induktansi dalam satuan Henry. Besarnya daya diserap oleh induktansi adalah perkalian tegangan dan arus. P sama dengan U kali I sama dengan Li di per dt watt. Teori induktansi. Ada beberapa teori yang menggambarkan perilaku dan sifat induktansi konduktor pembawa arus. Salah satu teori yang ditemukan oleh fisikawan Hans Christian Ørsted menyatakan bahwa medan magnet B dihasilkan di sekitar konduktor ketika arus konstan I melewatinya. Saat arus berubah, begitu pula medan magnet. Hukum Ørsted dianggap sebagai penemuan pertama hubungan antara listrik dan magnet ketika arus menjauh dari pengamat arah medan. Sekian, itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Andriani, saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja. Kapasitansi suatu alat pengukur kemampuan menahan muatan listrik di dalamnya. Kapasitor dasar terdiri dari dua pilar tipis dari bahan logam dan bahan dielektrik yang diapit di antara keduanya. Ketika tegangan kota ditetapkan ke dua plat logam, muatan yang yang berlawanan disimpan padanya. Muatan ini akan tetap ada meskipun quartz dilepas. Selanjutnya, ketika resistor R ditetapkan menghubungkan dua plat kapasitor bermuatan, kapasitor dilepaskan. Kapasitansi C berangkat didefinisikan sebagai rasio antara muatan Q itu memegang dan tegangan yang diberikan P untuk mengisinya. Kapasitansi diukur dengan farad atau P C Q per F. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor diukur dengan konstan usaha waktu yang diberikan dalamnya R kali C. Di sini R adalah resistor sebagai jalur pengisi konstan waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi daya 63% dari kapasitansi maksimum. Atau faktor yang mempengaruhi atau meningkatkan kapasitansi. Ada 3 faktor utama yang meningkatkan kapasitansi. 1. Jika plat lebih dekat satu sama lain, kapasitansi akan meningkat, dan sebaliknya jika mereka menjauh, kapasitansi akan berkurang. 2. Plat yang lebih besar meningkatkan nilai kapasitansi. 3. Bahan dielektrik adalah faktor penentu dan secara langsung mendefinisikan kapasitansi. Baiklah, itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Sari dari pemateri ketiga. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang perbedaan induktansi dan kapasitansi. Langsung saja, induktansi adalah sifat konduktor pembawa arus yang menghasilkan medan magnet di sekitar konduktor. Dan kapasitansi adalah kemampuan suatu perangkat untuk menyimpan muatan listrik. Pengukuran induktansi diukur oleh Henry atau H dan dilambangkan sebagai L. Kapasitansi diukur dalam Farads atau F dan dilambangkan sebagai C. Itulah saja yang materi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rodatul Jannah selaku pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu tentang penjelasan induktansi dan kapasitansi dan perbedaan antara kapasitansi dan induktansi. Saya di sini selaku pemateri keempat yang menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu kesimpulannya induktansi dan kapasitansi adalah sifat independen dua komponen listrik yang berbeda. Sementara induktansi adalah properti konduktor pembawa arus listrik untuk membangun medan magnet. Sedangkan kapasitansi adalah ukuran kemampuan perangkat untuk menahan muatan listrik. Kedua properti ini digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai basis. Namun demikian, ini juga menjadi kerugian dalam hal kerugian daya. Respon induktansi dan kapasitansi terhadap arus yang bervariasi menunjukkan perilaku yang berlawanan. Tidak semua induktor yang melawan tegangan AC yang berubah lambat. Kapasitor memblokir tegangan frekuensi melambat yang melewatinya. Itulah kesimpulan yang sempat saya sampaikan pada video kali ini, dan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tentang pengertian induktansi, pengertian kapasitansi dan perbedaan antara kapasitansi dan induktansi. Cukup sekian dari pemaparan kelompok kami dari kelompok 7 dari sistem komputer semester 1 mata kuliah teknik rangkaian listrik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.